Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noprilianti dengan NIM F2019010081 dari kelas C2 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai anti kanker. Penyakit kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia, di mana pada tahun 2012 sekitar 8,2 juta kematian disebabkan oleh kanker. Di antaranya adalah kanker paru, hati, perut, kolorektal, dan kanker payudara, yang merupakan penyebab terbesar kematian akibat kanker setiap tahunnya. Berdasarkan pada definisinya, kanker merupakan penyakit yang dapat menyerang dan muncul akibat pertumbuhan yang tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker dalam perkembangannya. Siapa sajakah yang bisa terkena kanker ini? Yang pertama, semua orang. Yang kedua, semua bagian tubuh. Dan yang ketiga, semua umur. Adapun penyebab terjadinya kanker, yang pertama, kelainan gen meliputi mutasi gen, di mana faktor genetik atau keturunan dapat menyebabkan beberapa keluarga memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker dibandingkan dengan keluarga lain. Biasanya, kanker cenderung diturunkan dalam suatu keluarga adalah kanker payudara, kanker kulit, kanker hidung telur, serta kanker usus. Yang kedua, penyebab kanker adalah karsinogen, yang meliputi zat kimia, radiasi, virus, hormon, dan iritasi kronis. Selanjutnya yang ketiga yaitu gaya hidup, yang meliputi makanan, merokok, dan lingkungan. Untuk mengetahui apakah seseorang terkena kanker, maka kita perlu mengetahui gejala dari kanker itu sendiri. Berdasarkan gejala kanker terbagi atas dua, yaitu gejala umum dan gejala khusus. Yang pertama, kita akan membahas gejala umum kanker. Gejala umum kanker yang pertama ditandai adanya rasa sakit atau nyeri yang kerap datang serta semakin memburuk dan sulit untuk diobati. Ini merupakan sistem tahap lanjut dari penyakit kanker. Yang kedua, sering demam yang terlihat dalam tahap-tahap lanjut, terutama bila kanker mempengaruhi sistem kekebalan dan mengurangi pertahanan terhadap infeksi. Yang ketiga, rasa lelah yang berlebihan. Yang keempat, adanya perubahan warna kulit sehingga kulit menguning, memerah, gatal-gatal atau pertumbuhan rambut yang berlebihan. Kemudian, ditandainya perubahan dalam kebiasaan buang air besar atau kecil. Yang keenam, perubahan warna kulit tubuh atau wajah yang menetap. Perubahan kulit yaitu kuning, merah, atau coklat. Kemudian yang ketujuh, penurunan bobot badan secara signifikan di atas 10 kg dalam waktu yang singkat atau hitungan bulan tanpa sebab yang jelas. Sedangkan untuk gejala khusus kanker yang pertama, ditandai dengan adanya benjolan yang tumbuh dan membesar di permukaan kulit atau di organ lain. Yang kedua, adanya borok yang tak kunjung sembuh. Dan yang ketiga, terjadi pendarahan tidak normal dan sering terjadi seperti flek atau pendarahan di luar siklus menstruasi, mimisan atau batuk memburuk dan batuk berdarah. Kemudian yang keempat, terjadi perubahan dalam kebiasaan buang air besar dan kecil. Yang kelima, kesulitan dalam mencerna atau menelan makanan. Yang keenam, batuk atau suara parau yang tidak kunjung hilang. Dan yang terakhir, terdapat masalah pada pendengaran. Selanjutnya, jenis-jenis kanker. Menurut Mulyani, jenis-jenis kanker terbagi atas 6. Yang pertama, karsinoma. Karsinoma merupakan jenis kanker yang berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan saluran tubuh. Yang kedua, glioma. Glioma merupakan kanker susunan syaraf, yang misalnya sel-sel gila, dalam hal ini jaringan penunjang di susunan saraf pusat. Yang ketiga, leukemia. Leukemia merupakan kanker jenis ini yang tidak membentuk massa tumor tetapi dapat memenuhi pembuluh darah serta mengganggu fungsi sel darah normal. Yang keempat, limfoma.
Limfoma merupakan jenis kanker yang tumbuh dan berkembang pada jaringan limpa. Kemudian yang kelima, sarkoma. Sarkoma merupakan jenis kanker di mana jaringan penunjang yang berada di permukaan tubuh seperti jaringan ikat, termasuk sel-sel yang ditemukan di otot serta tulang. Yang keenam, karsinoma in situ. Karsinoma in situ ini menjelaskan sel epitel abnormal yang masih terbatas di daerah tertentu, sehingga masih dianggap lesi prainvasif atau kelainan atau luka yang belum menyebar. Selanjutnya, bagaimana proses terjadinya kanker? Dapat kita lihat pada gambar. Proses terjadinya kanker berawal dari sel-sel di dalam tubuh kita sendiri, di mana mekanisme terjadinya kanker dimulai ketika ada perubahan-perubahan yang disebut mutasi tertentu pada gen-gen di dalam sebuah sel atau di dalam sekelompok sel. Gen-gen di dalam sel lah yang menentukan sel itu akan menjadi seperti apa yang akan dilakukannya, kapan akan membela diri, dan kapan akan mati. Jika terjadi mutasi pada gen-gen itu, maka sel bisa mulai berkembang dan membela diri secara tak terkendali, serta terus bertahan hidup meski sudah waktunya untuk mati. Nah, apa yang memicu terjadinya mutasi penyebab kanker? Jadi, mutasi bisa terjadi secara kebetulan ketika sel membela diri, bisa karena proses-proses alami dalam sel itu sendiri atau akibat hal-hal yang berasal dari luar tubuh seperti asap, rokok, sinar UV dari matahari, zat dalam makanan atau minuman, dan bahan-bahan kimia di lingkungan kita. Selain itu, ada orang-orang yang sudah mewarisi cacat pada gen-gen tertentu sehingga ia lebih mewariskan mengembangkan kanker di tubuhnya. Ada 4 jenis gen yang paling berperan dalam mekanisme terjadinya kanker. Yang pertama ada onkogen, gen penekan tumor, gen perbaikan DNA, dan gen penghancuran diri. Nah, mutasi-mutasi pada jenis-jenis gen ini yang terutama akan menjadi penyebab terjadinya penyakit kanker. Kemudian pada sel-sel kanker itu tidak terdapat sistem kontrol yang mencegah sel tubuh berlebih dan penyusunan sel ke jaringan lain. Keabnormalitas sel kanker akibat dari mutasi gen ini yang mengatur pembelahan sel. Akibatnya, sel-sel yang bermutasi akan memperbanyak diri jauh lebih cepat dibandingkan dengan sel-sel normal. Selanjutnya, ada beberapa proses terjadinya kanker pada sel. Yang pertama, kanker punca. Kanker punca ini terjadi akibat kegagalan dalam pembelahan asimetrik sehingga terbentuk tumor genesis. Yang kedua ada kanker tulang, di mana kanker ini terjadi akibat perubahan atau mutasi pada gen pengendali pertumbuhan sel. Yang ketiga kanker darah, di mana sel-sel di sumsum tulang tidak berkembang dengan normal. Yang keempat kanker lemak. Kanker ini terjadi akibat genetika atau terkena paparan zat kimia seperti arsenik, dioksin, dan herbisida. Yang kelima yaitu kanker otot, terjadi akibat sel otot terbentuk di awal masa kehamilan dan berkembang menjadi otot rangka yang tumbuh tidak terkendali. Yang keenam, kanker kulit, terjadi akibat paparan sinar matahari yang berlebihan. Yang ketujuh, kanker endotel. Nah, penyebab kanker ini belum diketahui, tetapi kemungkinan karena faktor genetik. Sama halnya dengan kanker saraf yang penyebabnya itu belum diketahui, tetapi kemungkinan juga karena faktor genetik. Yang kesembilan yaitu kanker pankreas, terjadi akibat adanya mutasi DNA sehingga sel dapat pertumbuhan berlebih. Yang terakhir ada kanker kelamin, terjadi pada laki-laki, biasanya karena adanya hubungan seksual dengan banyak orang, merokok, dan lain-lain. Berikut adalah profil sel kanker. Yang pertama, pertumbuhannya tidak terkendali atau jump start growth. Yang kedua, kurangnya respon untuk menghentikan sinyal sehingga sel kanker ini akan terus memperbanyak diri. Yang ketiga, abadi atau immortality, di mana sel-sel normal akan mati pada saatnya atau apoptosis. Kemudian yang keempat, butuh asupan makanan. Karena untuk dapat membentuk pembuluh darah baru untuk suplai oksigen dan makanan. Kemudian yang terakhir yaitu berpindah. Sel kanker ini akan menyebar ke organ tubuh lain. Berikutnya adalah mekanisme kerja anti kanker.
Anti kanker sendiri merupakan zat kimia yang dapat menghambat atau mengganggu pertumbuhan sel tumor ganas, di mana senyawa-senyawa anti kanker juga disebut sebagai agen-agen kemoterapeutik atau antineoplastik. Obat-obat anti kanker dapat dibagi menjadi dua golongan sederhana, yaitu yang pertama golongan sitotoksik dan golongan hormon. Golongan sitotoksik bertujuan dalam menghambat pertumbuhan sel, terutama sel-sel yang membelah. Contoh dari obat golongan ini adalah senyawa pengakil, antibiotik, antimetabolit, serta berbagai obat lain. Yang kedua yaitu golongan hormon, di mana senyawa-senyawa hormonal digunakan untuk tumor-tumor pada jaringan yang sensitif hormon seperti kanker payudara dan prostat. Nah, selanjutnya bagaimana mekanisme kerja dari golongan anti kanker? Yang pertama, agen pengaklikasi. Di dalam tubuh, obat pengaklik dengan mudah berinteraksi dengan basa-basa yang terdapat pada DNA dan mencegah pembelahan sel dengan membuat tautan silang atau crosslink dari untai heliks ganda. Nah, situs utama dari aklikasi DNA adalah guanin, namun basa lain juga dapat mengalami alkilasi dengan derajat yang lebih rendah. Yang kedua, golongan antimetabolit atau disebut juga dengan antiproliferasi. Obat golongan ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, antagonis folat, pirimidin, dan purin. Mekanisme kerjanya adalah sebagai antagonis folat, purin, dan pirimidin yang berkaitan dengan struktur obat yang mirip dengan 3 metabolit tersebut. Kemudian yang ketiga ada golongan antibiotik. Nah, mekanisme kerja dari golongan antibiotik ini bekerja melalui mekanisme interkalasi pada pasangan basa, sehingga menyebabkan terpotongnya untai DNA dan mengganggu replikasi sel. Kemudian yang keempat ada agen antitubulin. Alkaloid vinca dan taksan merupakan salah satu agen antitubulin yang memiliki mekanisme anti kanker sebagai antitubulin. Bekerja dengan menghambat siklus sel pada fase M atau mitosis sel dengan cara terikat pada protein mikrotubulus yang penting dalam pembentukan spindle. Kemudian ada golongan hormonal. Cara kerja hormon ini masih belum jelas. Kemungkinan terletak pada pengaturan atau pertumbuhan sel. Pada kondisi tertentu ada hormon yang menghambat atau mendorong sel-sel dan mengadakan diferensiasi. Dalam selaput sel terdapat reseptor hormon suatu protein yang dapat mengikat hormon yang datang. Nah, hormon ini mengadakan ikatan dengan reseptor hormon dan membentuk suatu hormon reseptor hormon kompleks. Hormon tersebut ke sitoplasma dan masuk ke inti sel di mana kompleks itu mempengaruhi kerja gen. Nah, hormon yang dimaksud ini adalah estrogen dan progesteron. Obat anti kanker yang sekarang digunakan yang pertama golongan alkilator, yaitu pengikat alkil dengan nukleoprotein. Contohnya adalah klorambusil, siklofosfamid, busulfan, kamustin, dan lain-lain. Kemudian kedua, golongan antimetabolit. Golongan ini mengganggu kebutuhan nutrisi untuk kehidupan sel. Contohnya fluorouracil, sitarabin, metokresat. Kemudian ketiga, golongan hormon. Dia mengurangi kemungkinan perkembangan sel. Hormon ini umumnya digunakan sebagai terapi penunjang. Contoh obatnya yaitu diethyllestradiol, testosteron propianet, dan lain-lain. Kemudian golongan antibiotik. Golongan ini berikatan dengan DNA sehingga fungsi DNA akan terganggu. Contoh obatnya itu antrasiklin, bleomisin, daktinomisin, dan lain-lain. Kemudian ada alkaloid vinca sebagai antitubulin, di mana dia berikatan secara spesifik dengan tubulin dan komponen protein mikrotubulus, spindle mitotik, dan memblok polimerasisanya sehingga sel terhenti dalam metastase. Contohnya yaitu vinblastatin dan vincristine. Sebagai contoh yaitu terapi hormonal pada kanker payudara. Kanker payudara sendiri merupakan kanker yang paling banyak menyerang perempuan di seluruh dunia dan menjadi penyebab kematian tertinggi kedua setelah kanker paru-paru. Nah, untuk terapi hormonal pada kanker payudara terdiri atas dua. Yang pertama, ablasi ovarium, dan yang kedua, obat antihormonal. Obat antihormonal dibagi menjadi 3 golongan, yaitu selective estrogen receptor modulator atau disingkat SERAM, yang kedua aromatase inhibitor atau AI, dan yang ketiga luteinizing hormone releasing hormone atau disingkat LHRH.
Oke, yang pertama saya akan bahas mengenai selektif estrogen reseptor modulator atau SERM, di mana SERM ini bekerja dengan bersaing atau kompetitif dengan estrogen dalam menduduki reseptor estrogen sehingga dapat mencegah pertumbuhan sel-sel kanker yang dipengaruhi hormon estrogen. Kemudian yang kedua, aromatase inhibitor AI. Nah, golongan AI ini dia bekerja dengan cara menginhibisi konversi hormon aromatase yang berguna untuk mengubah androgen menjadi estrogen. Tetapi hanya dapat digunakan untuk pasien kanker payudara yang menopause. Kemudian selanjutnya yaitu LHRH atau luteinizing hormone releasing hormone yang bertujuan untuk mencegah pertumbuhan kanker yang diprediksi memiliki hubungan dengan kadar estrogen sebagai pemicu pertumbuhan sel kanker. Kemudian untuk ablasi ovarium, di mana wanita yang belum berhenti haid dapat menjalani ablasi ovarium dengan cara yang pertama, pembedahan mengangkat ovarium, efek permanen. Yang kedua, radiasi dosis rendah pada ovarium, efeknya permanen. Yang ketiga, penyuntikan obat LHRH agonis, dalam hal ini goserelin, dengan efeknya sementara. Sebagai contoh, obat antihormonal adalah tamoxifen dan aromatase inhibitor. Yang pertama, tamoxifen. Tamoxifen sendiri adalah SERM pertama yang menerima persetujuan dari FDA dalam perawatan kanker payudara dengan mekanisme kerjanya yaitu berdasarkan pada pergeseran hormon alamiah dari reseptornya di hipotalamus hingga aktivitas dan kadar estradiol darah menurun. Akibatnya terhambatnya mekanisme feedback yang mengatur produksi estrogen. Kemudian yang kedua ada aromatase inhibitor. Aromatase inhibitor merupakan terapi adjuvan yang digunakan oleh pasien kanker payudara MOS monopause R positif. Dengan mekanisme kerjanya yaitu memblok enzim yaitu enzim aromatase, di mana enzim ini bertugas merubah hormon androgen menjadi hormon estrogen. Bagaimana untuk dapat mencegah terjadinya kanker sejak dini? Yang pertama, hindari makanan tinggi lemak dan makanan yang diawetkan. Yang kedua, mengonsumsi makanan seimbang gizi. Yang ketiga, hindari merokok atau berhenti merokok. Yang keempat, hindari stres. Dan yang terakhir, periksalah kesehatan secara berskala. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai anti kanker. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penjelasan saya mohon dimaklumi. Tetap sehat dan peduli kanker sejak dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.